Kenapa sih bayangan kita di cermin bisa berbeda-beda? Mau tahu? Bahas bareng Mega Bimbel yuk. Bersama Kak Mega, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis cermin. Nah, sebelum mengenal jenis-jenis cermin, kita perlu mengetahui apa itu cermin. Nah, cermin adalah benda yang memantulkan cahaya dan menciptakan bayangan dari benda yang berada di depannya. Kakak yakin kalian pasti pernah melihat cermin. Kalau kalian masih ingat, di pembelajaran kita sebelumnya, kita pernah membahas mengenai sifat cahaya. Salah satunya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cermin ini adalah benda yang dapat memantulkan cahaya dan menciptakan bayangan secara sempurna. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah cermin datar. Nah, cermin datar adalah jenis cermin yang memiliki permukaan datar dan rata. Nah, langsung saja kita bahas nih supaya lebih kenal dengan cermin datar. Sifat cermin datar. Yang pertama, ketika kita bercermin di cermin datar, bayangan kita akan mirip dengan aslinya. Misalnya kalau kakak bercermin di cermin datar, maka yang muncul bayangan di cermin tersebut adalah kakak. Gak mungkin kakak yang versinya lebih kecil. Jadi ketika kita bercermin di cermin datar, baik itu ukuran ataupun jaraknya itu sama. Ukuran yang dimaksud di sini adalah baik itu panjang, lebar, atau tingginya itu sama. Kemudian, sifat cermin datar yang kedua adalah sisi benda akan berkebalikan dengan bayangan di cermin. Ketika kakak mengangkat tangan kanan, maka bayangan yang terlihat di cermin seperti kakak mengangkat tangan kiri. Nah, di sini kakak punya contoh dari cermin datar. Bisa kalian lihat pada gambar di samping. Contoh cermin datar adalah kaca rias atau kaca jendela rumah. Jenis cermin yang kedua adalah cermin cembung. Nah, kalian perlu tahu bahwa cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar seperti bola. Nah, sifat-sifat dari cermin cembung yang pertama adalah bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Jadi ketika kita berada di permukaan cermin cembung, maka badan kita akan terlihat lebih kecil dan jauh. Kemudian area belakang dari objek asli terlihat lebih lebar. Nah, ketika kita tadi berdiri di depan cermin cembung, maka selain tubuh kita menjadi kecil, bayangan di belakang atau benda-benda yang ada di belakang terlihat lebih lebar. Nah, kemudian ada contoh dari cermin cembung. Nah, di sini kakak ada punya gambarnya. Contoh cermin cembung adalah cermin tikungan jalan atau kaca yang ada pada spion mobil dan motor. Jenis cermin yang ketiga adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam seperti mangkuk. Nah, jadi kalau kalian ingin membedakan antara cermin cembung dan cermin cekung, maka ingat bahwa cermin cembung itu melengkung keluar, sedangkan kalau cermin cekung permukaannya melengkung ke dalam. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sifat cermin cekung. Supaya lebih jelas, kalian sambil melihat gambar pada di samping ini. Nah, jika mendekati cermin, bayangan akan tegak dan semakin besar. Kemudian, jika kita menjauhi cermin, maka bayangan akan terbalik. Nah, itu tadi sifat dari cermin cekung. Kemudian, contoh dari cermin cekung terlihat pada gambar di samping kakak. Nah, contohnya adalah reflektor senter, reflektor lampu mobil, atau permukaan dalam sendok. Demikian materi kita tentang jenis-jenis cermin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.